Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 02 dari kelas berpikir komputasi 08 akan mempresentasikan tugas kita yaitu topik 3 case study tentang automatic coffee vending machine. Berikut adalah tim kita, ini adalah anggota-anggota yang ada dalam kelompok kita. Lalu introduction, pokoknya itu kita membuat coffee machine untuk mensimplifikasi kegiatan orang dalam kehidupan sehari-harinya agar lebih efisien. Ini ada menu coffee kita, lalu lanjut ke bagian 4 pilar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pilar computational thinking. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pilar of computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah pemesanan minuman. Di sini terjadi proses pemesanan minuman menjadi pemilihan jenis kopi, ukuran, dan tingkat manis sesuai preferensi pelanggan. Kedua adalah proses pembuatan. Di sini terjadi penyusunan langkah-langkah untuk membuat minuman seperti menggiling biji kopi, menambahkan air, susu, dan gula. Berikutnya adalah manajemen stok, yaitu mengelola stok bahan seperti biji kopi, air, susu, gula, dan cangkir demi memastikan bahwa bahan yang diperlukan selalu tersedia. Yang keempat adalah pembayaran, yaitu menguraikan proses pembayaran. Yang kelima adalah notifikasi kesalahan atau stok habis. Akan muncul notifikasi apabila ada bahan yang habis atau terjadi kesalahan pada request pelanggan. Berikutnya adalah recognition. Kami menemukan adanya 3 pola. Yang pertama adalah konsumsi bahan berdasarkan jenis minuman. Terdapat pola dalam penggunaan bahan sesuai dengan jenis dan ukuran minuman. Kedua adalah frekuensi pembayaran, yaitu terdapat pola penggunaan metode pembayaran untuk mengetahui kecenderungan preferensi pelanggan. Yang ketiga adalah penggunaan stok bahan, yaitu adanya pola penggunaan stok bahan untuk memperkirakan waktu pengisian ulang. Yang berikutnya adalah abstraction, ada tiga bagian, yaitu yang pertama, satu jenis minuman dan komposisinya. Apa saja jenis minuman yang disediakan dan bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis minuman. Kedua adalah manajemen stok, yaitu menyederhanakan proses pengelolaan stok dengan hanya mempertimbangkan kuantitas bahan yang ada dan frekuensi pengisian ulang. Yang ketiga adalah proses pembayaran, yaitu mengeneralisasi metode pembayaran menjadi 3 kategori, uang tunai, kartu, dan digital, untuk memudahkan pengelolaan. Terakhir adalah algoritma desain. Kami menemukan adanya 4 tahap algoritma desain. Yang pertama, mulai dari pemesanan minuman. Pelanggan akan memilih jenis minuman, ukuran, dan tingkat manis. Kemudian melakukan verifikasi ketersediaan stok bahan. Jika stok cukup, maka akan melanjut ke proses pembayaran. Dan apabila tidak, maka akan muncul notifikasi. Yang kedua adalah proses pembayaran. Pelanggan akan melakukan proses pembayaran dan melakukan transaksi. Jika berhasil, maka akan lanjut ke proses pembuatan. Berikutnya adalah proses pembuatan minuman, di mana terjadi langkah-langkah pembuatan sesuai dengan minuman yang dipesan. Di sini akan terjadi pengurangan stok bahan sesuai dengan komposisi minuman. Terakhir adalah notifikasi. Jika stok atau bahan habis, atau terjadi kesalahan atau error, maka akan muncul notifikasi ke sistem. Jadi di sini flowchart akan dimulai dengan user memasukkan input berupa minuman yang akan dipesan. Selanjutnya akan terpilih jenis minuman dan ukuran dan tingkat kemanisan dari minuman tersebut. Di sini bentuk jajar ganjang ini menandakan bahwa ini berupa input, sedangkan bentuk persegi panjang ini menandakan bahwa ini adalah sebuah action dari proses ini. Selanjutnya akan diverifikasikan bahwa stok bahan tersedia atau tidak. Apabila stok cukup, di sini ada decision, bentuknya adalah ketupat. Apabila stoknya cukup, maka akan dilanjutkan prosesnya. Apabila tidak, dia akan langsung menampilkan notifikasi bahwa stoknya adalah habis, lalu prosesnya akan selesai. Namun apabila stoknya cukup, akan dilakukan proses pembayaran, lalu user akan memasukkan input lagi berupa metode pembayaran. Lalu akan dilakukan transaksi dan akan ditentukan lagi apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak, maka akan ditampilkan notifikasi bahwa pembayaran gagal dan proses akan selesai. Namun apabila proses transaksinya berhasil, akan dilanjutkan dengan proses pembuatan minuman. Lalu dilakukan langkah-langkah pembuatan minuman sesuai dengan pesanan dan akan dikurangi stok bahan sesuai dengan jumlah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan minuman yang dipesan. Lalu akan ditentukan apakah stok bahan habis setelah setelah dibuat minuman yang dipesan. Jika tidak, maka proses akan langsung selesai. Namun jika stoknya habis, akan ditampilkan terlebih dahulu bahwa notifikasi bahwa stoknya sudah habis. Lalu prosesnya akan langsung selesai.
Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pseudocode, yaitu adalah deskripsi sederhana dari suatu algoritma menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa pemrograman. Mari kita lihat bagaimana cara kerja mesin kopi ini dengan lebih detail. Langkah pertama, yaitu mesin akan menampilkan menu minuman kepada pelanggan. Kemudian pelanggan memilih jenis minuman, ukuran, dan tingkat kemanisan. Selanjutnya, mesin akan memeriksa ketersediaan stok bahan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan mesin bisa membuat minuman yang dipilih. Jika stok tersedia, mesin akan menampilkan metode pembayaran dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, jika pembayaran berhasil, proses pembuatan minuman akan dimulai. Mesin akan mengurangi stok bahan yang digunakan dan mengeluarkan minuman. Langkah 12. Namun, jika pembayaran gagal, mesin akan menampilkan pesan bahwa pembayaran gagal dan pelanggan bisa mencoba lagi. Dan yang terakhir, jika stok tidak tersedia, maka mesin akan langsung menampilkan pesan stok habis. Lalu aku akan melanjutkan ke bagian big annotation. Jadi pada bagian big annotation kita ini, kita memiliki dua bagian big annotation. Pada step pertama, kita bisa melihat di sini bahwa ada bagian yang periksa ketersediaan stok bahan itu ON. Jadi secara singkat itu apa itu big annotation? Big annotation itu adalah seberapa banyaknya waktu yang diperlukan untuk memprint out suatu output. Nah, itu ditentukan dari banyaknya jumlah input. Jadi pada bagian-bagian ini kita bisa lihat bahwa ada yang O1. O1 itu berarti dia akan cepat memproses gara-gara dia hanya menampilkan suatu hal atau dia hanya memiliki satu inputan saja. Nah, lalu kenapa pada bagian periksa ketersediaan stok bahan itu ON? Karena pada periksa ketersediaan stok bahan, dia akan memprint out, dia akan memerlukan banyak input, lalu dia akan nge-print out juga banyak output. Jadi di sini untuk mendapatkan output, dia memerlukan waktu lebih lama karena inputannya lebih banyak. Dan ini juga tergantung sama seberapa cepat user untuk merefill barang. Oke, selanjutnya itu adalah kompleksitas total. Yang dimana itu adalah pertama base case. Pada bagian ini, base case menggambarkan skenario terbaik. Nah, misalnya saat mesin memproses pesanan akan dilakukan pengecekan stok. Karena stok tersedia, maka program melanjutkan ke proses pembayaran. Pembayaran pun berhasil, sehingga volume proses dan stok bahan yang digunakan dikurangi. Untuk selanjutnya adalah worst case. Yang itu adalah skenario terburuk adalah saat terjadi masalah pada pengecekan stok atau pembayaran. Misalnya stok bahan habis atau pembayaran gagal. Meskipun pembayaran gagal atau stok habis, program tetap harus melakukan pengecekan pada stok bahan terlebih dahulu. Proses pengecekan ini dilakukan secara interaktif untuk setiap bahan, sama seperti skenario base case. Lalu aku akan melanjutkan ke bagian Python program. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua cara untuk mengakses Python, yaitu adalah Google Colab atau kalian download Python programnya dan run di VS Code sendiri. Di sini saya akan melakukan Python program lewat VS Code. Baik, ini adalah program Python yang sudah saya bikin. Jadi pada program Python ini saya sudah bikin sesuai dengan ketentuan yang ada pada case study. Case study meminta agar ada berbagai macam jenis minuman dengan ingredients yang berbeda-beda. Jadi di sini kita nge-classify dulu si coffee machine-nya. Lalu di sini kita memasukkan apa saja ingredients yang diperlukan oleh si kopi itu. Misalkan espresso memerlukan ingredients ini. Nah, di sini pada soal juga dia meminta bahwa untuk setiap ukuran gelas yang berbeda atau ukuran gelas yang semakin besar, maka untuk penggunaan bahan dia harus semakin banyak. Nah, di sini saya menggunakan multiplier. Mengapa pakai multiplier? Agar lebih simpel, agar saya tidak perlu membuat repetisi dari coding-codingan ini lagi. Jadi di sini fungsi multiplier itu untuk semakin besar gelasnya, ya maka semakin banyak bahan juga yang dipakai. Nah, di sini saya akan langsung saja demonstrate programnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa espresso sama latte sedang out of stock. Nah, untuk mengisi stoknya kita harus memasukkan kode spesial yaitu berkom gacor yang sudah saya bikin dari sudah saya set. Nah, di sini kita ada dua opsi yaitu refill atau lihat stok. Nah, karena kita ingin refill kita pencet satu. Kita masukkan berapa barang yang kita miliki. Nah, di sini mengapa dia ON pada big annotation-nya? Karena inputannya ada sangat banyak, maka memerlukan waktu banyak juga untuk memasukkan input dan untuk memprint output-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengisi barang. Nah, sekarang kita bisa memilih minuman apa saja yang kita inginkan. Let's say saya menginginkan espresso. Nah, kita bisa milih ukuran gelasnya, venti misalkan. Lalu kita memilih yang ada sugar-nya. Nah, di sini bisa memilih metode pembayaran juga, 1, 2, atau 3. Kita pilih saja nomor 2. Nah, di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa espresso sudah bisa dinikmati. Berarti bahannya cukup untuk membuat si espresso dengan ukuran venti tersebut. Nah, mengapa di sini ada jeda waktu dari espresso sudah siap dinikmati dengan minum-minuman lagi agar user lain bisa mengorder? Ini alasannya karena pada program saya memasukkan time sleep. Time sleep di sini fungsinya itu dia memberikan semacam jeda waktu yaitu interval dari satu line atau satu part ke part lainnya. Lalu sekian saja presentasi dari kami, ini link referensinya. Terima kasih dan selamat siang.